Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Nur Saktian, NPM 22130200105 dari kelas 2D. Akan membahas materi tentang pengenalan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah sistem komputasi yang meniru struktur dan fungsi otak manusia. JST terdiri dari node atau neuron yang saling terhubung dan diorganisasikan dalam lapisan. Struktur dasar jaringan saraf tiruan. JST biasanya terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan output, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Setiap neuron menerima input dari neuron di lapisan sebelumnya dan menghasilkan output yang diproses melalui fungsi aktivasi. Lapisan input menerima data masukan dari lingkungan eksternal. 2. Lapisan tersembunyi melakukan proses transformasi dan ekstraksi fitur dari data masukan. 3. Lapisan output menghasilkan output yang merupakan prediksi atau klarifikasi berdasarkan data masukan. Prinsip kerja data saraf tiruan. JST bekerja melalui proses pembelajaran di mana bobot koneksi atau neuron disesuaikan untuk meminimalkan kesalahan dalam prediksi. 1. Input. Data masukan diterima dan diproses oleh neuron input. 2. Propagasi. Data dipropagasikan melalui lapisan tersembunyi di mana neuron melakukan transformasi dan ekstraksi fitur. 3. Output. Output dihasilkan oleh neuron. Output berdasarkan proses transformasi dalam lapisan tersembunyi. 4. Pembaruan bobot. Bobot koneksi antara neuron diperbarui berdasarkan kesalahan prediksi. Jenis-jenis jaringan saraf tiruan. Ada beberapa jenis JST, masing-masing dirancang untuk tugas tertentu. Beberapa jenis yang umum termasuk perceptron multilayer, jaringan konvolusional, dan jaringan rekuren. 1. Perceptron multilayer sering digunakan untuk klarifikasi dan regresi. 2. Jaringan konvolusional digunakan untuk pengolahan gambar dan pemrosesan sinyal. 3. Jaringan rekuren digunakan untuk pemrosesan bahasa alami dan prediksi deret waktu. Aplikasi jaringan saraf tiruan. JST memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, termasuk pengenalan pola, pemrosesan bahasa alami, pengolahan gambar, dan robotika. Pengenalan pola, pengenalan citra, pengenalan suara, pengenalan tulisan tangan. Pemrosesan bahasa alami, terjemahan mesin, analisis sentimen, chatbot. Pengolahan gambar, deteksi objek, segmentasi gambar, pengenalan wajah. Robotik, navigasi robot, kontrol gerakan, pengambilan keputusan. Kelebihan dan kekurangan jaringan saraf tiruan. JST memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kelebihan: kemampuan belajar dan adaptasi, kemampuan memproses data non-linear, kemampuan mengeneralisasi dan memprediksi. Kekurangan: membutuhkan data pelatihan yang besar, sulit untuk menafsirkan model, rentan terhadap noise dan data outliers. Implementasi jaringan saraf tiruan. Implementasi JST melibatkan berbagai langkah, mulai dari persiapan data, pelatihan model, hingga evaluasi dan penerapan. 1. Persiapan data. Data dikumpulkan, dibersihkan, dan diubah menjadi format yang sesuai. 2. Pemilihan model. Model JST dipilih berdasarkan tugas dan data. 3. Pelatihan model. Model dilatih menggunakan data pelatihan untuk menyesuaikan bobot koneksi. 4. Evaluasi model. Model dievaluasi menggunakan data penguji untuk mengukur kinerja. 5. Penerapan model.
Model diterapkan untuk membuat prediksi atau klarifikasi pada data baru. Perkembangan dan prospek jaringan syaraf tier 1. JST terus berkembang pesat dengan munculnya algoritma baru, teknik pelatihan dan aplikasi yang inovatif. Peningkatan kinerja, peningkatan algoritma dan teknik pelatihan meningkatkan kinerja dan akurasi JST. Penerapan di berbagai bidang. JST semakin banyak diterapkan di bidang seperti keperawatan kesehatan, keuangan, dan manufaktur. Perkembangan arsitektur. Arsitektur JST yang lebih canggih seperti jaringan transformer telah mengubah lanskap pemrosesan bahasa alami. Kemajuan riset. Penelitian yang berkelanjutan terus mendorong batas kemampuan JST. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.